Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Waqal ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah pun telah menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa, dan telah menyebarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan sebabnya lah kalian bisa saling meminta dan bisa saling berkasih sayang. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Waqal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, kita di dalam hidup ini memiliki banyak rencana, memiliki banyak keinginan. Kita sudah mempunyai rencana apa yang kita lakukan sore hari nanti, apa yang kita lakukan besok, apa yang kita lakukan sebulan ke depan, setahun ke depan. Bahkan kita memiliki cita-cita yang tinggi, apa yang akan kita lakukan di masa depan. Tapi kita harus ingat, saat kita memiliki rencana, Allah juga memiliki rencana terhadap kita semua. Allah memiliki rencana terhadap semua makhluknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sana. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluknya sebelum ia menciptakan langit dan bumi selama 50 tahun. Jadi 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah mempunyai rencana sampai nanti. Allah telah menuliskan semua takdirnya terhadap kita semua, terhadap makhluk-makhluk Allah. Maka kita harus memiliki keimanan terhadap qada dan qadar ini, bahwa semua yang terjadi di bumi ini adalah takdir dari Allah. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah. Jadi, seperti yang kita tahu, iman terhadap qada dan qadar ini adalah rukun iman yang keenam, yang kita sudah hafal.
Maka saat Rasulullah ditanya, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka di akhir jawabannya Rasulullah mengatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik takdir itu baik atau buruk. Dan keimanan ini tidak hanya sekedar di lisan saja, tidak hanya sekedar kita hafal saja bahwa keimanan ini adalah rukun iman yang keenam, tidak. Tapi kita harus berusaha mengamalkannya. Dan saat kita mengamalkan keimanan terhadap takdir Allah, baik dan buruknya, maka kita akan mendapat faidah. Setiap keimanan itu memiliki buahnya. Maka apa buah kita beriman terhadap takdir Allah? Yang pertama, kita tidak sedih terus-menerus. Kita tidak terlalu sedih atas apa yang menimpa kita. Kita tidak terlalu kecewa atas apa yang hilang dari kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah." Tidaklah ada suatu musibah pun yang terjadi di bumi ini kecuali atas kehendak Allah, atas izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman bahwa hal ini adalah dari Allah, hal ini sudah ditakdirkan oleh Allah, maka barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Itu yang pertama. Kita tidak sedih berlarut-larut atas apa yang hilang dari kita. Kita harus terbiasa dengan kehilangan. Bukankah kita datang ke bumi ini tidak memiliki apa-apa? Maka mengapa kita kecewa? Mengapa kita bersedih saat Allah mengambil apa yang telah diberikannya kepada kita? Kemudian yang kedua, faidah kita beriman kepada takdir Allah adalah kita tidak terlalu senang. Kita tidak terlalu berbangga diri atas apa yang kita dapat, atas apa yang kita capai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidaklah ada suatu musibah pun yang terjadi di bumi ini dan musibah yang terjadi padamu kecuali memang itu sudah tertulis. Itu semua sudah tertulis, semuanya. Sebelum apa? Sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sesungguhnya hal yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah. Kemudian lanjutan ayatnya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar apa? Agar kalian tuh tidak terlalu sedih atas apa yang tidak kalian dapatkan, dan kalian tidak terlalu senang, dan kalian tidak terlalu berbangga diri atas apa yang kalian dapat. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, dan Allah tidak menyukai orang yang berbangga diri. Siapa orang yang sombong dan siapa orang yang berbangga diri itu? Lanjutan ayatnya, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yaitu dia orang yang pelit, orang yang bakhil. Kenapa bisa dia pelit? Karena dia menyangka bahwasanya semua yang dia dapatkan adalah usaha dia sendiri. Dia berusaha, kemudian dia mendapat sesuatu, dia merasa berhak menikmati semua yang dia dapatkan. Dia merasa dia tidak memiliki kewajiban zakat. Dia merasa dia tidak memiliki kewajiban sedekah. Karena dia merasa semua yang aku dapat ini adalah hasil usahaku sendiri. Kenapa aku harus berikan kepada orang lain? Kemudian wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dan dia juga bukan hanya pelit, tapi dia juga menyuruh orang lain untuk berbuat pelit. Jadi saat ada temannya yang dia mendapatkan sesuatu dan ingin memberikannya kepada orang lain, dia mengatakan, udah tidak usah berikan kepada orang lain. Nikmatilah hasil usahamu sendiri.
Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Maka barang siapa yang berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Itu yang kedua, kita tidak terlalu berbangga diri atas apa yang kita dapat. Ingat, kita mendapatkan sesuatu itu karena Allah memberikannya kepada kita. Kemudian faidah, buah dari kita mengimani qada dan qadar Allah ini apa yang ketiga? Yaitu kita tidak takut dengan ancaman yang datang kepada kita sedikit pun. Kalau ada manusia yang memberikan ancaman kepada kita, kalau kita beriman kepada takdir Allah, kita tidak takut sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Ibnu Abbas, yang hadis tersebut sampai kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, kalau seandainya seluruh umat, bukan hanya satu golongan, seluruh manusia di bumi ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun, kecuali manfaat itu sudah ditakdirkan untuk kalian. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau sebaliknya, kalau seluruh manusia ini berkumpul untuk mencelakakan kalian, untuk memberikan madarat kepada kalian, mereka tidak akan pernah mampu, kecuali kecelakaan itu, musibah itu memang telah ditakdirkan Allah untuk kalian. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan kertas untuk menulis takdir telah kering. Semua takdir telah tertulis. Kita semakin tenang kalau kita beriman kepada takdir Allah. Kita tidak takut ancaman apapun yang datang kepada kita. Karena kalaulah kita mati, kalaulah kita terluka, pasti memang itu takdir untuk kita. Memang sudah takdirnya kita terluka, sudah takdirnya kita mati. Kemudian yang keempat, faidah atau buah kita mengimani takdir Allah adalah kita tidak menyesali apa yang telah lewat, apa yang telah lalu dari hidup kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau engkau ditimpa oleh sesuatu, maka janganlah engkau katakan, ah kalau aku berbuat begini pasti akan begini. Jangan sesali yang sudah lewat. Kalau aku melakukan pasti akan seperti ini. Kalau aku tidak melakukan pasti gak akan seperti itu. Gak. Kata Rasulullah, fa inna law taftahu amala syaitan. Maka kata-kata seandainya itu bisa membuka pintu setan. Seandainya dulu aku begini, seandainya kemarin aku begini, seandainya tadi aku begini, maka aku tidak akan kehilangan. Enggak. Memang itu sudah takdirnya. Maka saat kita semakin melatih hati kita untuk beriman kepada takdir Allah, bahwasanya kita yakin semua yang terjadi di bumi ini adalah atas izin Allah, atas takdir yang Allah tuliskan, maka semakin tenanglah kita hidup. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, maka kita telah mengetahui 4 faidah dari faidah kita mengimani takdir Allah. Maka saat kita tahu faidah ini, maka kita mempunyai tolak ukur sejauh mana keimanan kita terhadap takdir Allah.
Maka lihat saja saat kita ditimpa musibah. Apa yang kita lakukan saat kita ditimpa musibah? Kita bersabar atau malah kita mencela takdir? Kenapa seperti ini? Kenapa hal ini menimpa kepadaku? Maka ketahuilah, saat kita mencela takdir, maka keimanan kita rusak. Kemudian lihat saja saat kita ditimpa oleh kebahagiaan, kita ditimpa rizki yang melimpah, maka apa sikap kita? Kita berbangga diri, kita mengatakan semua yang aku dapatkan ini adalah hasil usahaku. Tidak, usaha tidak melulu sebanding lurus dengan hasil. Tidak, maka itu adalah Allah yang memberikannya. Maka saat kita ditimpa ancaman dan lain sebagainya, apa sikap kita? Apakah kita takut? Tidak. Kita tidak takut kecuali kepada Allah. Maka saat kita melewatkan sesuatu, apa sikap kita? Apakah kita menyesal? Kita mengatakan, kalau saja aku melakukan seperti ini, pasti gak akan begini. Gak. Katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka Rasulullah menyuruh kita, saat kita ditimpa oleh sesuatu, katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Sesungguhnya inilah yang ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak mengatakan, lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau aku berbuat demikian akan begini. Kalau aku tidak berbuat demikian akan begini. Tidak. Ini adalah takdir Allah. Karena kata-kata lau, kata-kata seandainya, itu bisa membuka pintu setan. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan berikanlah salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, bantulah hati-hati kami untuk senantiasa diberikan hidayah Islam. Ya Allah, bantulah hati-hati kami untuk senantiasa beriman kepada takdir yang Engkau tetapkan, baik atau buruknya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar saat ditimpa musibah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa dermawan saat diberikan rezeki. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pemberani dan tidak pengecut. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pemberani. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami orang-orang yang takut hanya kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai Nabi-Mu dan mencintai agamamu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertakwa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang ingin Islam tegak di negeri ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.